Bergerak, bergerak, menggerakkan. Halo, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Salatiga. Perkenalkan, nama saya Desi Fajarianti. Saya dari TK Betani School Salatiga. Saya Nuzul Triprastini dari SD Santa Teresia Marsudirini 77 Salatiga. Dan saya Elizabeth Widi Andriani dari TK Kristen 3 Ebenezer Salatiga. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching guna pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Ini kami akan melakukan 3 sesi. Yang pertama, saya akan berlaku sebagai coach. Saya sebagai pengamat. Dan saya sebagai coaching. Baik, mari kita lakukan proses coaching kali ini. Selamat pagi, Miss Desi. Selamat pagi, Putri. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, seperti kesepakatan kita sebelumnya, Iya. Miss Desi menyampaikan bahwa akan melakukan coaching bersama dengan teman sejawat menggunakan Adobe Delta. Iya, betul, Bu. Nah, dari coaching yang akan Ibu lakukan, itu kompetensi apa saja yang akan dikembangkan? Tentunya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coachee secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Untuk kali ini saya ingin lebih fokus kepada presence Bu, atau kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Oke. Iya. Nah, nanti pada saat coaching kita akan menggunakan rubrik ya. Oh, baik, Bu. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu lakukan, nanti kita menggunakan rubrik, itu 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Nah, Baik Bu. ya, supaya nanti bisa terlihat mana yang lebih, mana yang kurang. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, ya secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya tekankan kembali lagi, untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi untuk presence ya Bu, atau untuk kehadiran penuh terhadap coaching saya gitu. Oke, nah berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Iya. Nah, dari kehadiran penuh itu indikator ketercapaian apa yang nanti akan Ibu capai ya? Iya, tentunya nanti saya akan menunjukkan bahwa saya akan fokus terhadap pemecahan permasalahan dari coaching. Kemudian saya akan berusaha untuk melakukan kontak mata ya, sehingga saya juga lebih fokus terhadap coaching, dan tentunya saya akan menyimak apa saja yang coaching sampaikan kepada saya sebagai coach. Oke, nah berarti indikator yang akan Ibu capai itu yang pertama itu fokus pada pemecahan masalah, lalu memberikan kontak mata, kemudian tidak melakukan aktivitas lain, lalu menyimak dengan seksama, gitu betul, ya. Betul. Ya, berarti ada 4 indikator yang ingin Ibu capai. Nah, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Setelah ini kita akan mencoba untuk sesi yang pertama, coaching saya dengan Ibu Elizabeth ya, sebagai coaching. Oke. Ya. Baik, bisa kita mulai sekarang? Ya, silakan. Halo, selamat siang Miss Alice. Apa Selamat kabar? siang. Ya, selamat siang Miss Desi. Kabar baik Miss. Gitu ya, bagaimana mengajar hari-hari ini? Wah, luar biasa sekali ini. Masih tetap semangat ya, Miss Alice ya? Pastinya. Oke. Oh iya Miss Alice, kemarin kita kan sudah perjanjian untuk bertemu nih Miss Alice, sudah menghubungi saya. Kira-kira ada yang ingin dibicarakan Miss? Iya, betul sekali Miss Desi. Ada 1-2 hal yang ingin saya sampaikan ke Miss Desi ya, terkait dengan
persoalan saya tentang pembelajaran di sekolah. Tetapi kali ini sebetulnya permasalahannya tidak ada hubungannya dengan anak-anak, seperti itu. Lebih kepada dengan rekan sekerja nih, karena kan kami harus bekerja di dalam tim setiap harinya, mengajar anak-anak di dalam tim karena supaya anak-anak mendapatkan pelayanan terbaik gitu ya Miss ya. Dan kebetulan saat ini karena saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak gitu kan, artinya ada banyak sekali materi, ada banyak sekali hal-hal baru yang saya peroleh di dalam pendidikan ini untuk dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas yang saya ajar gitu Miss. Tetapi kebetulan rekan sekerja saya itu masih belum mendapatkan pemahaman penuh gitu Miss tentang kurikulum merdeka itu, bagaimana implementasinya di kelas. Dan kebetulan rekan saya di kelas itu adalah guru senior gitu, jadi masih merupakan produk lama yang pola pikirnya juga masih terbawa dengan pola pikir lama ketika mengajar anak-anak. Jadi saya agak mengalami kesulitan ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berpusat pada anak gitu Miss. Oh gitu ya Miss Elis. Jadi ini ceritanya Miss Elis sedang mengikuti pendidikan CGP gitu ya Miss ya. Dan tentunya Miss Elis mendapatkan banyak sekali. Iya, banyak sekali bekal. Luar biasa. Nah tentunya itu hal yang bagus sekali ya Miss ya untuk bisa dibagikan ya. Dan tadi kalau boleh saya sampaikan kembali, ada rekan-rekan guru yang lain yang belum mengikuti CGP begitu ya Miss ya. Sehingga kalau boleh Miss Elis tegaskan kembali tujuan Miss Elis ini apa Miss? Apa yang ingin Miss capai? Nah itu saya ingin karena apa ya, setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak itu saya jadi menyadari banyak hal gitu bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu masih belum memerdekakan anak gitu. Jadi tujuannya ingin saya capai dari sekarang itu adalah saya ingin menciptakan anak-anak yang merdeka ketika belajar di kelas gitu Miss. Jadi benar-benar mengimplementasikan apa yang dicita-citakan oleh kurikulum merdeka gitu Miss. Sebetulnya tujuan utama saya itu, tetapi saya juga butuh dukungan dari tentunya tim kerja saya gitu, rekan sekerja saya di sekolah gitu ya Miss. Jadi Miss Elis ini ingin semua warga sekolah, semua guru-guru bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bersama-sama dan bisa bersinergi. Iya, betul sekali. Aplikasinya luar biasa. Miss Elis ini ingin membagikan ilmu baik ya dengan rekan sejawatnya. Nah, kira-kira Miss apa yang membuat hal itu sulit untuk dilakukan? Iya, sulitnya itu karena kami belum sepaham ya Miss ya. Jadi apa yang saya dapatkan dan belum didapatkan oleh teman saya itu membuat berjalannya pembelajaran itu kurang maksimal gitu kan. Jadi kurang mendapat dukungan ketika saya memerdekakan anak. Misalnya kita harus melihat kebutuhan anak itu apa, tetapi untuk guru-guru yang berasal dari produk lama itu kan masih suka menyeragamkan gitu ya, menyeragamkan pembelajaran ke anak gitu, belum mengerti apa itu pembelajaran berdiferensiasi sehingga benar-benar memenuhi kebutuhan individual anak gitu. Jadi itu belum tercapai gitu selama ini. Jadi kesulitannya adalah karena pemahaman kami yang masih berbeda gitu tentang dengan pemahaman yang berbeda, maka tujuannya itu belum bisa tercapai supaya semua guru itu bisa mempraktikkan namanya merdeka belajar. Gini Miss, dalam skala 1 nih Miss sampai 10 ya, ini tingkat kesulitan untuk bisa menyamakan persepsi ya, menyamakan pengetahuan dengan guru-guru yang lain yang tadi dikatakan Miss Elis itu mungkin lebih senior yang mempunyai perbedaan pandangan ya, itu seberapa sulit untuk membuat mereka mengerti? Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira 7 atau 8 gitu ya. Iya. Jadi masih
masih bisa ya Miss ya? Masih bisa sih, betul. Nah, kalau dari Miss Alice sendiri dengan potensi yang Miss Alice miliki saat ini, mempunyai banyak pengetahuan dan masukan gitu ya, kira-kira apa yang menjadi rencana Miss Alice ini ke depannya? Atau ada yang sudah dilakukan? Selama ini ya saya hanya melakukan apa ya, tetap mempraktikkan gitu Miss, apa yang saya dapatkan gitu. Jadi masih sebatas itu, masih sebatas memberi contoh gitu dengan praktek yang saya lakukan di kelas gitu, tetapi belum menyeluruh karena yang bisa melihat praktek saya kan baru tim teaching saya, rekan yang hanya satu kelas saja, tetapi belum kepada rekan di kelas lain gitu Miss. Nah, kalau rencana saya sebetulnya mungkin saya pertama ingin berbincang dulu dengan kepala sekolah gitu terkait hal ini gitu, kemudian meminta waktu barangkali supaya bisa melakukan semacam diseminasi gitu, supaya teman-teman juga paham apa itu kurikulum merdeka secara utuh, bagaimana memerdekakan anak, bagaimana mengimplementasikannya di kelas gitu, tentang pembelajaran berdiferensiasi juga. Itu saya rasa teman-teman saya perlu untuk mendapatkan itu gitu. Itu rencana saya ke depan gitu, untuk melakukan diseminasi. Luar biasa, Miss Eris selain tadi sudah melakukan hal-hal yang berbagi dengan rekan satu tim ya Miss ya, yang paling mudah dilakukan ya. Kemudian untuk guru-guru di kelas yang lain, Miss Eris merencanakan diseminasi luar biasa rencananya Miss. Nah, kira-kira Miss Eris kapan akan melakukan rencana itu? Secepatnya Miss, ini saya sudah menyusun beberapa materi gitu kan terkait diseminasi itu, sudah saya kumpulkan modul-modulnya, saya buat PPT-nya baru itu, dan saya baru akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan itu dan mencari waktu yang tepat gitu. Oke Miss, nanti kalau sudah fix waktunya akan dilakukan dan jika sudah dilakukan, mungkin nanti kita bisa membicarakan kembali setelah dilakukan diseminasi itu, bagaimana efeknya terhadap guru yang lain, terhadap pembelajaran. Nanti kita bisa bicara lagi ya Miss ya, dan lihat kayak gimana perkembangannya gitu Miss Elis. Siap Miss Desi. Semangat selalu Miss Elis. Ya, semoga rencananya berhasil ya. Amin. Thank you Miss. Terima kasih Miss Desi. Di pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih Miss. Sama-sama. Ya, itu adalah sesi coaching yang pertama, dan sebagai pengamat Ibu Tri akan memberikan komentar dan pertanyaan terhadap saya sebagai coach. Oke Miss, nah dari hasil pengamatan saya tadi, kira-kira apa yang sudah Miss Desi lakukan untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan tadi? Iya. Oke, tadi saya sudah berusaha untuk fokus terhadap pemecahan permasalahan yang disampaikan oleh Miss Alice tadi mengenai bagaimana jika melakukan diseminasi ya, dan ketika tidak semua guru itu mempunyai pandangan yang sama terhadap kurikulum merdeka, atau mereka belum mendapatkan materi ya tentang kurikulum merdeka. Kemudian saya sudah berusaha juga untuk melakukan kontak mata sehingga saya bisa fokus terhadap coach saya. Di sini ada Miss Elis, dan saya juga berusaha untuk tidak melakukan aktivitas yang lainnya selain menyimak apa yang coach saya sampaikan ketika melakukan praktek coaching tadi. Ibu Putri. Ya, dari kompetensi yang mau dikembangkan tadi, Miss Desi ingin mengembangkan kehadiran penuh. Nah, dari hasil pengamatannya yang saya lakukan itu, Miss Desi itu sudah fokus pada permasalahan, yaitu dengan memahami permasalahan dari coaching itu. Kemudian Miss Desi juga sudah menatap saat coaching itu menyampaikan permasalahannya, kemudian tidak melakukan aktivitas lain
selain mendengarkan, kemudian memberi tanggapan terhadap permasalahan Koci, kemudian saya lihat tadi juga sudah menyimak secara seksama dengan Miss Desi itu memberikan tanggapan atau apresiasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci tadi. Nah, sekarang dari 3 kompetensi tadi, ini tadi kan sudah mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh. Nah, untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Miss Desi kembangkan lagi? Ya, tentunya semakin memperkuat di pengembangan yang lainnya Bu, seperti mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan aktif itu. Kemudian yang lebih lagi yang harus saya gali terus adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga itu bisa memancing coach saya itu untuk mengembangkan potensi yang dia miliki untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, berarti masih ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Tetap semangat, terus berlatih supaya bisa mengembangkan dengan kompetensi coach tadi ya. Ada kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Tetap semangat. Terima kasih Putri. Terima kasih Miss Alice. Baik, untuk kemudian kami akan melakukan sesi praktik coaching yang kedua, di mana Miss Alice saya berperan sebagai coach, Saya sebagai coach, dan saya sebagai observer atau pengamat. Berikut praktik coaching sesi yang kedua. Baik, selamat siang Miss Alice. selamat siang Miss Desi. Ya, kali ini Miss Alice akan melakukan praktik coaching bersama dengan Ibu Putri. Ya, di sini saya sebagai observer, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Dan kita mungkin akan melakukan kesepakatan dulu nih Miss. Ini tentang rubrik penilaian ya yang akan kita lakukan dalam praktik coaching kali ini. Jadi nanti kita sepakati untuk penilaiannya itu angka 1 itu untuk kurang, kemudian 2 itu untuk cukup, 3 untuk baik, dan 4 sangat baik. Ya. Itu ya Miss Alice ya, semangat ya. Oke, nah kemudian Miss Alice nanti ketika dalam melakukan praktik coaching ini kan ada beberapa kompetensi nih Miss Alice. Kira-kira apa yang ingin Miss Alice kembangkan? Kalau untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu tentu saja yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Miss. Oke, keren Miss Alice. Nah, dari tiga kompetensi tadi, kira-kira yang akan dilakukan pada teknik praktik coaching pada siang ini, kira-kira yang mana Miss Alice? Untuk praktik kali ini saya ingin fokus pada satu kompetensi Miss, yaitu kehadiran penuh. Oh, kehadiran. Oke. Kehadiran penuh. Nah, dari kehadiran penuh itu Miss Alice, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa Miss yang akan Miss Alice lakukan dalam praktik coaching dengan Bu Putri? Ya, untuk indikator yang ingin saya capai ada beberapa Miss yang sudah saya susun, yaitu diantaranya adalah fokus pada permasalahan masalahnya dari coach tersebut. Kemudian yang kedua menatap coach pada saat berbicara, dan kemudian tidak melakukan aktivitas lain, artinya saya juga fokus untuk mendengarkan coach. Kemudian yang terakhir yaitu menyimak dengan sesama. Gitu. Luar biasa. Oke, sepertinya Miss Alice sudah siap untuk melakukan praktik coaching, dan nanti saya akan sebagai pengamat saya akan melakukan pencatatan ketika Miss Alice melakukan proses coaching dengan Putri ya. Baik, ya. Bisa kita mulai ya Miss ya? Silakan, saya Putri. Ya. Ya, selamat siang Putri. Selamat siang Miss Alice. Ya, apa kabarnya Ibu Putri siang ini? Biasa, sehat selalu pokoknya. Sehat selalu ya, semangat. Oke, nah kita kemarin sudah melakukan perjanjian ya. Ya, Kita sudah berjanji untuk bertemu pada
pada siang hari ini untuk berbincang-bincang, untuk berdiskusi tentang apa yang Putri alami di kelas beberapa hari ini atau di sekolah gitu. Barangkali ada yang ingin ceritakan, Bu, silakan. Iya, ini Miss, saya dalam pembelajaran di kelas itu merasakan sebagian besar anak-anak itu kurang fokus pada pembelajaran. Jadi pada saat saya menjelaskan itu anak-anak ada yang menggambar, ada yang bercerita dengan teman-teman, kemudian ada yang sibuk sendiri, entah itu meraut pensilnya atau dia itu menghadap ke belakang atau membaca buku sendiri, sibuk seperti itu. Jadi kehilangan fokus di dalam kelas. Jadi apa yang saya sampaikan itu akhirnya tidak mereka pahami gitu, Miss. Oh gitu ya, gitu ya. Jadi ada permasalahan di mana ketika Putri mengajar anak-anak menjadi kurang fokus, iya, gitu ya. Baik, kira-kira apakah Putri sudah mencari tahu gitu alasan kenapa sih kok anak-anak ketika belajar di kelas menjadi tidak fokus dan melakukan aktivitasnya sendiri gitu? Apakah sudah mulai menggali gitu yang menjadi penyebab akan perilaku anak-anak tersebut? Ini sampai saat ini sih, Miss, saya melihat anak-anak itu mungkin gaya belajarnya tidak sesuai ya, karena saya itu ini dari refleksi dan introspeksi saya sendiri, saya mungkin kurang menarik dalam pembelajaran gitu, Miss. Jadi mereka akhirnya tidak fokus terhadap pembelajaran di kelas saya. Gitu ya. Dari Putri mulai menemukan alasan di balik perilaku anak-anak yang kurang fokus itu ketika Putri melakukan refleksi diri ya, karena merasa bahwa pembelajaran yang Putri lakukan di kelas itu kurang menarik bagi anak-anak gitu. Betul. Nah, baik, dari hal tersebut kira-kira apa langkah yang sudah Putri lakukan untuk dapat memperbaiki hal itu gitu? Apakah sudah mulai melakukan tindakan tertentu atau masih dalam perencanaan atau bagaimana? Sampai saat ini sih saya baru melakukan pendekatan kepada anak, yaitu dengan menegur mereka, hanya sebatas itu sih, Miss. Jadi belum melakukan hal-hal yang lain. Jadi baru sebatas menegur, mengingatkan, ayo anak-anak fokus lagi. Kadang juga menggunakan tepuk, hanya seperti itu. Tapi untuk selebihnya belum sih, Miss. Belum ya. Ya. Apakah sudah berhasil Ibu ketika melakukan itu? Ya, keberhasilannya sih masih apa ya, Miss? Belum maksimal. Jadi hanya seketika saat ditegur saja fokus, tapi kemudian lepas lagi seperti itu. Ya. Baik, berarti mungkin kalau bisa memberikan skala gitu ya, dari skala 1 sampai 10 gitu, tingkat konsentrasi anak-anak itu ada di level berapa gitu tuh? Kalau konsentrasi anak itu levelnya masih ya 5 gitu, Miss. Oh, masih 5 ya. Masih lumayan jauh ya, ya dari itu ya. Oke. Baik, tadi kan Putri sudah mencari tahu alasan dari perilaku anak-anak yang kurang fokus itu, dan sudah mencoba ya, tadi itu bagus sekali, sudah mulai mencoba melakukan beberapa tindakan, misalnya tadi menegur, kemudian membuat tepuk gitu ya, konsentrasi kembali. Nah, tetapi dari cerita Putri masih ternyata konsentrasinya belum maksimal. Betul. Nah, terkait hal tersebut, apakah ada rencana tertentu yang ingin Putri lakukan untuk mencari solusi atas persoalan ini? Yang mau saya lakukan itu saya itu, Miss, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya saya akan melakukan diagnostik awal gitu. Jadi supaya saya tahu mungkin gaya belajar mereka itu yang berbeda-beda itu, Miss. Lalu saya buat pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu juga saya akan membuat apa ya, keyakinan kelas, Miss. Jadi supaya nanti mereka juga fokus, kita buat keyakinan kelas yang akan ditambah di kelas. Miss. Ya, itu yang akan saya lakukan, Miss. Oh ya, wah bagus sekali nih, Putri punya
ide tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin untuk saat ini beberapa pengajar belum memahami betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi, tetapi sepertinya Putri sudah memiliki pemahaman yang cukup baik ini tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kesepakatan kelas dan sebagainya. Saya rasa idenya cukup baik untuk dilakukan di kelas, dicobakan kepada anak-anak, dipraktekkan supaya anak-anak lebih konsentrasi gitu kan, tujuannya Putri seperti itu kalau tidak salah. Betul. Nah, kira-kira apakah sudah menyusun langkah-langkah dan kapan hal tersebut akan diimplementasikan gitu Ibu? Kalau langkah-langkahnya yang pertama itu yang akan saya lakukan melakukan diagnostik alam tadi. Jadi saya akan mencari tahu anak-anak itu gaya belajarnya bagaimana, kemudian minatnya, terus kesiapan belajar anak bagaimana. Dan saya fokuskan ke gaya belajarnya, karena di kelas tadi kan kurang fokus, kemungkinan gaya belajar yang mereka itu tidak sesuai dengan pembelajaran saya, Miss. Kemudian saya menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengimplementasikannya, Miss. Berikutnya untuk keyakinan kelas juga saya juga akan membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas tadi supaya anak juga ingat itu, dan bukan hanya ditempel tapi saya akan mengingatkan terus. Jadi di awal pembelajaran mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita buat gitu. Dan untuk melakukannya ya mungkin sesegera mungkin, Miss. Jadi setelah ini nanti saya akan membuat angket untuk melakukan diagnostik awal gitu, Miss. Baik, luar biasa sekali ya Putri, ternyata sebetulnya sudah punya solusi dari persoalannya. Putri bahkan sudah menyusun langkah-langkah konkret yang detail gitu ya. Bahkan ini Putri sungguh luar biasa sudah melakukan refleksi diri di awal, mencari tahu penyebab dari perilaku-perilaku anak yang membuat pembelajaran jadi kurang maksimal itu, dan bahkan sudah menyiapkan solusi-solusi yang konkret tadi. Itu saya memberi apresiasi sekali karena Putri sudah sangat bagus gitu ya, dan mungkin hanya perlu dikonkretkan saja, segera dilaksanakan gitu ya Bu ya. Jadi semangat terus, selamat mencoba dan merealisasikan apa yang menjadi rencana Putri tadi. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Bu ya. Nanti kalau sudah dilakukan dan sudah berhasil, barangkali kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Ya, Miss. Mungkin ya 1 minggu ke depan mungkin saya akan minta bertemu dengan Miss Elis lagi untuk melihat kembali apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas waktu yang disediakan Miss Elis. Terima kasih kembali Putri. Sukses selalu ya Bu ya. Tuhan memberkati. Demikian sesi 2 praktik coaching antara Miss Elis dengan Putri tadi. Tadi saya juga sudah melakukan pengamatan kepada Miss Elis sebagai coach, dan saya ingin menanyakan beberapa hal dan ingin nanti akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Miss Elis ya. Oke. Tadi dari pertanyaan saya ketika sebelum melakukan praktik coaching kepada Miss Elis, tadi saya menanyakan kompetensi apa yang ingin dicapai atau dikembangkan oleh Miss Elis secara spesifik tadi adalah mengenai presence atau kehadiran. Nah, bagaimana Miss Elis? Dari Miss Elis sendiri ketika melakukan coaching dengan Putri, apakah tadi sudah dimunculkan hal tersebut? Ini kalau dari refleksi saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah hadir penuh ya. Saya menatap coaching dan tidak melakukan aktivitas lain, benar-benar membuat diri saya hadir untuk coaching, fokus pada apa yang menjadi permasalahan coaching dan mencoba menggali ide-ide coaching terkait masalah yang dialami gitu biasa. Tentunya itu juga tadi yang sudah saya amati, hal tersebut juga terlihat dan terdengar Miss Elis. Tadi Miss Elis ketika mengawali kegiatan coaching tadi
Itu misalnya juga sudah melakukan salam sapa, kemudian dengan intonasi yang ramah sehingga coach merasa nyaman dan bisa terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan beliau. Kemudian dalam presence, dalam kompetensi tersebut, Miss Alice juga sudah sangat fokus terhadap permasalahan dari Putri tadi, sehingga dapat menggali potensi dari Putri sampai memunculkan tadi ide-ide untuk melakukan perbaikan atau melakukan rencana-rencana yang menjadi solusi dari permasalahan dari Putri gitu. Dan di situ saya melihat Miss Alice bahkan sudah juga terlihat mengembangkan potensi yang lain ya, tidak hanya presence tapi juga sudah mendengarkan dengan aktif gitu ya, sampai akhirnya pada akhir coaching tadi ada kesimpulan apa yang akan dilakukan, dengan apa yang dilakukan, solusinya seperti apa, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah berusaha melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching ya. Itu hasil pengamatan dari saya. Nah, Miss Alice, dari pengalaman hari ini, praktik coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa nih dari 3 kompetensi inti dari coaching tadi yang ingin dikembangkan oleh Miss Alice ke depan? Iya, baik, terima kasih Miss. Untuk ke depan ya, karena untuk coaching itu kita harus senantiasa berlatih ya. Jadi saya ingin ke depannya itu bisa lebih memiliki kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot Miss gitu. Kalau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, saya rasa saya sudah cukup menguasai gitu. Nah, kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi lebih lagi, yaitu untuk memberikan pertanyaan berbobot gitu Miss. Terima kasih Miss Alice, terima kasih Putri. Demikian praktik coaching yang sesi yang kedua. Kita akan melanjutkan sesi coaching yang ketiga. Oke, sekarang kami akan memulai praktik coaching sesi yang ketiga dengan Ibu Nusu. Saya sebagai coach, Saya sebagai observer atau pengamat, dan saya sebagai coachee. Ya, mari kita mulai. Halo Putri. halo Iya. Miss Alice. Baik, kita akan mulai praktik coaching pada siang hari ini ya Bu ya. Ibu sebagai coach yang akan melakukan praktik coaching terhadap Miss Desi sebagai coach ya. Ya. Baik, oke. Untuk praktik coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu dalami sebelum melakukan coaching gitu? Dari praktek coaching yang akan saya lakukan itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Miss. Itu yang pertama hadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif. Yang berikutnya itu membuat pertanyaan yang Oke, baik. Ada 3 kompetensi yang ingin Betul. kita capai dalam praktek coaching kali ini. Baik, untuk dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu pilih untuk Ibu dalami gitu, untuk Ibu kembangkan lebih dalam praktek kali ini? dari ketiga itu saya pilih 1, Miss. Oh ya, Itu mendengarkan secara aktif. baik, mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya, Nah, betul. untuk mendengarkan secara aktif ini tentunya ada indikator-indikator yang ingin dicapai ya. Nah, apakah Ibu sudah menyusun indikator tersebut? Indikator apa yang ingin kita amati pada siang hari ini gitu? Ya, dari kompetensi mendengarkan secara aktif ada beberapa indikator, Miss. Yang pertama itu mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian memberikan apresiasi atas keterbukaan dari coachee, kemudian mencatat kata-kata kunci untuk menggali ide-ide atau solusi yang nanti akan muncul dari permasalahan coaching. Oke, baik, saya ulang kembali ya Bu. Ada 3 indikator ya, Ya. yang ingin kita amati pada siang hari ini, yaitu Ibu ingin mendengarkan dengan seksama, kemudian memberikan apresiasi kepada coachee, dan yang ketiga mencatat kata kunci untuk menggali ide dari coachee. Baik, dari indikator tersebut kita akan membuat kesepakatan tentang rubrik ya, rubrik penilaian kita. Nah, ada tingkatan penilaian yang akan kita
susun gitu. Yang pertama tentunya kurang gitu, nilai 1 untuk kurang, 2 untuk cukup, yang nilai 3 untuk baik, dan 4 untuk sangat baik gitu. Ibu sepakat dengan hal tersebut? Ya, Ya, sepakat ya. Baik, bisa kita mulai sekarang, Bu? Ya, silakan. Halo, selamat siang, Miss Desi. Selamat siang, Putri. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bu. Ya. Iya. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, ya kita akan berbincang-bincang sedikit ya, Miss ya. Iya. Tuh. Nah, dari pertemuan kita kali ini, Miss, apa yang mau diperbincangkan atau Miss? Ya, seperti biasa, Bu. Ini adalah hal yang terjadi di dalam kelas saya. Saya kan kebetulan mengajar di TK ya, Bu ya. Ya. Di mana saya tuh mengajak anak-anak untuk memiliki budaya yang baik, budaya yang positif gitu. Salah satunya itu tentang bertanggung jawab, Bu, gitu. Jadi anak-anak saya yang ada di kelas saya ini kebetulan beberapa lama ini saya mengamati ya, anak-anak kok setelah mereka beraktivitas, bermain, itu belum semuanya itu bisa bertanggung jawab dengan spot bermain mereka gitu. Jadi setelah mereka beraktivitas, berkarya, membuat sesuatu, itu kan tentunya menggunakan banyak bahan-bahan, menggunakan peralatan-peralatan yang dipakai seperti gunting, ada lem, kemudian kertas-kertas, bahan-bahan alam, itu banyak sekali yang dipakai anak-anak. Nah, setelah pembelajaran selesai atau aktivitas selesai, itu belum semuanya, ya sudah ada beberapa anak yang sudah muncul rasa tanggung jawabnya untuk merapikan, membersihkan gitu, tetapi masih ada sebagian besar yang belum bisa secara penuh bertanggung jawab dengan spot bermain mereka masing-masing. Itu sih, Bu, yang sedang menjadi sorotan saya beberapa saat ini di kelas saya gitu. Gitu ya, Bu. Ya, kalau boleh saya ceritakan kembali ya, Bu ya. Tadi anak-anak di kelasnya Miss Desi itu ada sebagian yang belum bisa bertanggung jawab ya terhadap spot belajar mereka, tidak membereskan lagi, jadi penggunaan alat-alatnya begitu sudah ada, namun baru sebagian kecil gitu ya. Dari percakapan kita nanti yang kita lakukan, apa yang Miss Desi inginkan? Nah, ya, tujuan saya sih sebenarnya begini, saya ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak-anak yang mulai dari hal terkecil ya tadi, contohnya merapikan mainan mereka ya, sama-sama sisanya mereka tahu mereka harus buang di mana, berapa yang harus dibersihkan, guntingnya harus dikembalikan di mana, nah kayak gitu. Rasa tanggung jawab anak-anak itu bisa muncul gitu loh, Bu. Jadi keinginan ibu itu menumbuhkan rasa tanggung jawab dari anak-anak. Iya, betul. Dari hal yang paling kecil ya, membereskan, mengendalikan lagi, membuang sampah di tempatnya, begitu ya, Bu ya. Oke, coba kalau bisa coba ibu ceritakan secara detail kondisi yang terjadi di dalam kelas itu. Iya, sebenarnya ketika bermain itu kan kami tuh menyediakan banyak sekali ragam main, banyak sekali alat dan bahan yang dipakai, Bu. Jadi beragam sekali dan anak-anak kami bebaskan untuk menggunakan apapun yang kami sediakan gitu ya. Nah, karena ya mungkin mereka terlalu senang atau terlalu happy, banyak sekali yang bisa mereka explore, sehingga ketika mereka harus membereskan sudah mengambil terlalu banyak ya, mungkin mereka kewalahan bisa jadi, atau mereka juga tidak terbiasa di rumah untuk merapikan apa yang sudah dimainkan oleh mereka ya, seperti itu tuh yang terjadi, Bu. Jadi ya gitu, spot bermainnya masih belum 100% bisa kembali seperti semula sebelum mereka belajar. Gitu ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah
diberikan kebebasan mau pakai alat apa, Iya, mau menggunakan bahan apa gitu ya dalam pembelajaran. Namun setelah selesai itu mereka belum bisa menata kembali, menempatkan lagi pada tempatnya. Itu karena terlalu senang gitu ya, terlalu senang terus akhirnya sudah selesai mereka kewalahan karena banyak yang diambil gitu ya. Mereka mengembalikan tapi tidak semua gitu. Jadi masih ada yang benar-benar tercecer gitu ya. Disampaikan juga mereka kurang terbiasa gitu ya. Mungkin ada juga ya Bu yang belum terbiasa seperti itu. Ya, nah kira-kira Bu, tindakan apa sih yang sudah dilakukan? Oh iya, yang sudah saya lakukan Ibu ya, kalau di kelas tentunya untuk memberi nasihat sih sudah kami lakukan ya. Sudah memberi memperingatkan anak-anak, ayo dikembalikan lagi ke tempat semula, atau ketika sebelum kegiatan dimulai kami sudah mengingatkan kepada anak-anak jangan lupa ketika selesai beraktivitas nanti dirapikan. Nah, tapi pada prakteknya tidak semua anak itu bisa gitu Bu. Jadi masih harus yang ini punya siapa? Oh lah yang itu dari siapa yang ambil? Nah kayak gitu tuh masih ada gitu Bu. Sebenarnya Ibu sudah memberi pengingat ya kepada anak-anak itu ya sudah luar biasa karena membutuhkan kesabaran yang sangat lebih gitu ya, memberi mengingatkan terus menerus, lalu menasihati sehingga anak-anak itu akan ingat, oh ya ini belum saya kembalikan gitu. Itu sebenarnya sudah baik sekali. Mungkin ada hal-hal yang belum Ibu lakukan dan mau dilakukan. Iya, sebenarnya kemarin saya memikirkan beberapa rencana sih Bu. Yang pertama, gini Bu, saya ingin melakukan ini, memberikan pengingat waktu. Jadi ketika waktu permainan atau waktu berkegiatan itu hampir selesai, misalkan kurang 15 menit atau kurang 20 menit, itu saya akan menjadi remindernya gitu, anak-anak waktu kita segini ya, apakah itu cukup untuk menyelesaikan, seperti itu. Jadi anak-anak bisa aware ya, bisa tahu oh ya waktunya sebentar lagi udah mau selesai. Mungkin mereka bisa mencicil apa yang bisa dikembalikan ke tempat semula gitu Bu. Dan juga yang kedua, saya punya rencana untuk membuat ini Bu, kartu penanda. Kartu penandanya itu nanti anak-anak buat sendiri, lalu akan mereka nanti sebelum berkegiatan mereka mengambil kartu penanda dengan namanya mereka, lalu diletakkan di spot bermain mereka. Jadi nanti itu memudahkan saya untuk tidak perlu saya tanya lagi, ini tadi siapa yang pakai di sini, siapa yang pakai itu alat itu, tidak. Tapi karena sudah ada namanya, anak pun tanpa saya harus menanyakan mereka, oh iya ini kan spot saya, mereka ingat apa yang mereka gunakan di spot tersebut, sehingga nanti tinggal cek, oh ini spotnya, ini belum bersih, silahkan dibereskan. Mungkin itu akan membantu mereka dan juga tentunya juga membantu saya untuk mengecek kembali siapa yang belum merapikan mainan mereka. Itu sih Bu rencana saya. Oke, ini berarti ada 2 rencana ya, Miss ya. Iya. Yang pertama memberikan pengingat waktu. Yang kedua itu membuat kartu penanda yang ada nama murid yang digunakan nanti pada saat dia ngambil mainan atau bahan-bahan yang akan digunakan dan dia meninggalkan nama penanda nama itu di tempat tersebut. Sehingga pada saat Miss Desi ini mengingatkan, oh ini sudah ketahuan, memudahkan gitu ya. Mungkin ada ide lain? Sepertinya saya akan mencoba ini dulu Bu, apakah ini nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan saya sih ini nanti bisa berjalan ya Bu ya, sehingga saya tidak kesulitan lagi untuk mengajak anak-anak untuk lebih bertanggung jawab gitu. Semoga ini bisa membantu anak-anak juga dan membantu saya. Oke. Kira-kira Miss, ada enggak yang bisa
membantu Miss Desi ini dalam mengimplementasikan rencananya? Kalau ini sih karena ini kegiatan di dalam kelas saya, tentunya saya dengan partner saya akan mengkomunikasikan kepada beliau ya, jadi sehingga nanti kami bisa melakukan ini bersama-sama. Beliau juga tahu peraturan ini akan dilakukan di kelas kami begitu Bu. Jadi tidak hanya saya yang tahu, tapi beliau juga mengetahui, dan tentunya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas pasti saya juga harus menginformasikan kepada anak-anak sehingga mereka mengerti rencana ini itu tujuannya untuk apa, dan mereka bisa sehingga tujuan saya itu nanti bisa tercapai. Oke, ini rencana yang sangat luar biasa, bagus sekali Miss, karena tadi Miss Desi itu membuat pengingat, kemudian juga memberi kartu penanda pada murid, lalu Miss Desi juga berkolaborasi dengan partner seperti itu sangat luar biasa sekali. Nah, sampai di titik ini Miss, apa yang sudah Miss Desi dapatkan dari perbincangan kita? Yang saya dapatkan adalah tentunya ada solusi ya dalam tujuan saya itu untuk mengajak anak-anak itu bisa bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab meskipun dalam hal kecil gitu Bu. Jadi kita bisa mendapatkan, khususnya saya bisa mendapatkan solusi dari hal tersebut. Terus Bu. Kira-kira kapan Miss mau mulai melaksanakan rencananya ini? Karena ini saya juga tidak membutuhkan banyak perencanaan yang mendetail, dan ini sepertinya akan sangat applicable, jadi mudah untuk dikerjakan, tidak perlu waktu lama. Mungkin mulai pembelajaran esok saya sudah bisa melakukan hal ini Bu. Ya. Berarti secepatnya ya, iya, betul. Secepatnya bisa dilakukan karena tidak membutuhkan banyak hal ya, iya. Persiapannya tidak terlalu banyak. Betul ya. Wah, sangat luar biasa sekali Miss Desi ini dalam menyampaikan ide-idenya tadi ya. Ada 2 ide yang akan dilaksanakan dan akan segera dilaksanakan esok harinya. Nah, tetap semangat ya Miss ya. Iya Bu, makasih. Semoga nanti dalam pelaksanaan rencananya tadi dapat berhasil, dan anak-anak muncul rasa tanggung jawab untuk membereskan rumahnya dan juga alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran. Gitu ya Miss ya? Iya Bu, terima kasih banyak untuk coaching hari ini. Saya jadi ada pencerahan, ada ide untuk pemecahan permasalahan dalam kelas saya. Terima kasih Putri. Sama-sama. Ya, luar biasa sekali Putri coachingnya siang hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Tiba saatnya kita melakukan refleksi ya Bu ya. Nah, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang Ibu lakukan, dan saya sudah membuat beberapa catatan. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya, mungkin ada baiknya Putri akan merefleksikan terlebih dahulu tentang praktek coaching yang sudah dilakukan tadi. Apakah Ibu sudah merasa sudah mencapai kompetensi yang diinginkan atau belum gitu? Ya, makasih Miss. Dari praktek coaching yang saya lakukan tadi, itu kompetensi yang ingin saya capai adalah mendengarkan secara aktif ya. Dari praktek itu saya merasa sudah mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh coach tentang permasalahannya, kemudian juga memberikan apresiasi dari keterbukaan coach mau bercerita pada saya. Kemudian saya juga sudah mencatat kata-kata kunci untuk menggali ide-ide dari permasalahan yang dihadapi hingga muncul solusinya, gitu. Iya, baik. Ya, betul sekali, sesuai dengan refleksinya Putri tadi, sama dengan catatan saya Bu, bahwa dari 3 indikator yang kita bicarakan di awal, yaitu mendengarkan dengan seksama, memberikan apresiasi, maupun mencatat kata kunci, itu sudah Ibu lakukan semua, dan berdasarkan penilaian saya Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Itu terbukti dari praktek coaching tadi, Ibu memahami masalah yang
dihadapi oleh coach, dapat menyampaikan kembali dengan baik apa yang disampaikan coach. Jadi itu kan jadi bukti bahwa ibu sudah mendengarkan dengan seksama. Kemudian juga ibu sudah memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah coach lakukan, juga apa yang sudah coach rencanakan. Terus memberikan pertanyaan terbuka juga dari apa yang praktek yang ibu kerjakan tadi. Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach terhadap permasalahannya, melakukan kontak mata, membuat suasana nyaman sehingga coach tampak nyaman bercerita kepada ibu. Itu refleksi dari saya. Jadi sangat bagus sekali praktik coaching yang Putri lakukan pada siang hari ini. Dan tentunya praktek-praktek seperti ini tidak berhenti sampai di sini ya. Nanti akan Ibu lanjutkan kembali di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya Ibu pasti ingin mencapai kompetensi-kompetensi yang lain. Betul-betul Ibu? Ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi di praktek coaching selanjutnya? Ya, pada kesempatan ini kan kompetensi mendengarkan secara aktif ya, Miss ya. Jadi untuk berikutnya itu saya ingin mengembangkan praktek coaching dengan kompetensi membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini yang mungkin perlu banyak berlatih, Miss ya. Itu yang ingin saya capai. Oke, Putri, terima kasih banyak untuk siang hari ini sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Sukses terus ke depannya ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian praktik coaching pada kelompok kami CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.